Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan, kembali naikkan pujian nih. Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Kau harapan, amin, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, katakan Kau kuatkan. Kau kuatkan. Biarlah ini pernyataan kita. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami sehingga kami mampu bertahan sampai dengan saat ini Tuhan. Engkau satu-satunya harapan kami. Oh benar Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kembali nyatakan Kau kuatkan, Kau kuatkan. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur kami punya Allah yang kita kenal dengan nama Immanuel, yaitu artinya Allah beserta dengan kita. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada, itu karena Tuhan yang telah menyertai hidup kami. Karena Tuhan yang mendampingi hidup kami. Karena Tuhan sudah menolong hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa di surga. Sebentar kami kembali akan diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah iman yang sejati. Ya. Kita akan baca ayatnya dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai seterusnya. Bapak Ibu Tuhan, berbicara tentang iman sejati, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan dari ayat-ayat yang kita akan baca pada pagi hari ini. Yang pertama, kita baca dalam ayat 26 sampai dengan ayat yang ke seterusnya Bapak Ibu. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini berbicara tentang iman yang sejati. Yang pertama adalah iman yang tidak disertai dengan rasa ketakutan. Ada beberapa hal yang kita akan lihat terkait dengan ayat ini. Bapak Ibu Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita diserang dengan yang namanya rasa takut. Memang itu hal yang manusiawi. Hal manusiawi yang seringkali bisa melanda hidup kita sebagai orang.
termasuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat kembali Bapak Ibu Tuhan, ayat yang ke-29 berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria saat itu pun sedang mengalami hal yang takut, sedang mengalami sesuatu yang membuat dia jadi takut. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Kita tahu pada waktu itu adalah di Timur Tengah, secara khusus di Israel, maka sedang terjadi masa kevakuman, di mana Tuhan tidak lagi berfirman kepada bangsa itu. Dengan munculnya malaikat Gabriel, Maria merasa takut, terkejut, karena tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri di hadapan dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang alami seringkali kita juga jumpai dalam hidup kita, di mana kita sering dilanda dengan yang namanya ketakutan. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita melihat begitu mengerikannya dampak dari COVID-19 ini. Bahkan banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Secara manusia kita takut Bapak Ibu. Jujur kita katakan sebagai manusia kita bisa takut. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mau mengajar kepada kita. Untuk apa? Untuk kita tidak takut. Iman yang sejati adalah iman yang tidak mendatangkan ketakutan. Sekali saya katakan, iman yang sejati adalah iman yang tidak mendatangkan ketakutan. Bapak Ibu Tuhan, Alkitab berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Artinya ketika kita dikuasai oleh rasa takut, kita harus betul-betul mempercayai firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, satu kali saya membaca satu artikel, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah yaitu antara rusa dengan singa. Rusa dan singa. Di dalam penyelidikan, rusa itu kalau lari punya kecepatan bisa 90 km per jam. Berarti rusa itu larinya cukup kencang loh Bapak Ibu. 90 km per jam. Itu kecepatan seekor rusa kalau lari. Kemudian kecepatan lari singa itu hanya 58 km per jam. Jadi kalau kejar-kejaran harusnya rusa itu nggak bakal kekejar. Kenapa? Rusa dia bisa lari dengan kecepatan 90 km per jam. Sedangkan singa hanya memiliki kecepatan 58 km per jam. Tapi anehnya kenapa Bapak Ibu? Seringkali banyak rusa mati diterkam oleh singa. Ternyata rahasia adalah ketakutan rusa pada singa dan yakin dirinya tidak akan lolos dari terkaman. Itu yang membuat dia akhirnya diterkam oleh singa. Saya ulangi Bapak Ibu. Rahasia yang membuat rusa seringkali diterkam oleh singa, yaitu ketakutan rusa pada singa dan yakin dirinya tidak akan lolos dari terkaman singa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, rupanya ketakutan ini akhirnya mencelakai seekor rusa. Bapak Ibu kasih Tuhan, secara manusia kita bisa takut, tapi jangan biarkan ketakutan kita itu menguasai hidup kita. Dalam kitab Ayub dikatakan, apa yang aku takutkan itu yang bisa terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa yang kita takutkan justru itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Untuk itu hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Biar kita memiliki iman yang sejati. Yaitu iman yang tidak mendatangkan ketakutan dalam hidup ini. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa. Amin. Yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang berfokus hanya kepada Yesus.
Iman yang sejati adalah iman yang berfokus kepada Yesus. Kita baca ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Tuhan, ciri iman sejati yang kedua adalah iman yang hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Iman kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita bisa kuat, bertahan di masa-masa sulit yang kita alami dalam hidup ini. Kenapa? Kita fokuskan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, seringkali kita hanya berfokus kepada masalah hidup kita. Seringkali kita hanya berfokus kepada keadaan yang sedang kita alami. Itu sebagai manusia, itu sering terjadi dalam hidup kita. Kita hanya fokus sekali lagi kepada masalah atau kepada keadaan yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita diingatkan agar kita mau berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Fokus iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, ada satu kisah terjadi di Amerika. Ada seorang kulit hitam bernama Archie Williams. Bapak Ibu, Archie Williams, dia seorang yang masih muda waktu itu. Dia dituduh membunuh orang kulit putih. Dan dia dikenakan penjara. Dan dia masuk penjara atau dikenakan sanksi hukuman, yaitu 80 tahun. Bayangin Bapak Ibu, 80 tahun dia harus masuk penjara. Padahal dia tidak pernah membunuh orang itu. Tapi dia dituduh membunuh orang kulit putih. Dia ditahan. Kemudian dia ditahan di satu tahanan yang terkenal, yang menakutkan di Amerika. Bapak Ibu, ada satu penjara yang terkenal di Amerika, yang dimana kalau orang masuk itu termasuk orang-orang kelas jahat atau kelas yang dikatakan kelas berat, dikumpulkan di situ dan dia dimasukkan di situ, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Tuhan, satu hal yang terjadi yang luar biasa. Archie William dia tetap bisa bertahan di masa sulit di dalam penjara. Bapak Ibu Tuhan, lalu dia ditanya oleh seseorang yang mau mencari dia, apa yang membuat Bapak kok bisa bertahan di masa-masa sulit yang Bapak alami? Mungkin Bapak merasa kecewa, mungkin Bapak merasa putus asa, mungkin Bapak merasa tertekan dengan keadaan yang Bapak alami di penjara. Lalu dia bilang, ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama, saya tidak mau dibelenggu oleh pikiran hidup saya. Meskipun saya ada di penjara, tapi pikiran saya tidak ada di penjara. Yang kedua, ketika sedang mengalami masa-masa sulit yang saya alami, saya berdoa, saya memuji Tuhan. Saya fokuskan iman saya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kisah hidupnya menarik. Akhirnya setelah kurang lebih 37 atau 38 tahun dia di penjara, dia dibebaskan karena terbukti memang tidak bersalah. Yang menarik lagi adalah dia adalah salah satu peserta America Got Talent. Bapak Ibu, di sini kita melihat dalam situasi kondisi apapun kita diajar untuk memiliki iman yang selalu berfokus hanya kepada Yesus. Fokuskan iman kita kepada Yesus. Jangan kita dikuasai oleh keadaan kita, situasi kita alami, meskipun itu sulit bagi hidup kita. Kita fokuskan iman kita kepada Yesus. Bagaimana caranya? Salah satu adalah kita bisa berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian bagaimana caranya? Kita bisa berfokus iman kita kepada Yesus.
Alkitab mengajarkan untuk kita bisa bersyukur Bapak Ibu. Mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami. Tidak gampang loh Bapak Ibu untuk kita bisa bersyukur dalam keadaan sulit. Satu kali Bapak Ibu, saya membaca ada seorang hamba Tuhan mengirim sebuah kayak artikel kecil. Orang ini berkata begini Bapak Ibu. Orang yang hidupnya miskin menderita. Benar Bapak Ibu, orang miskin hidupnya menderita. Susah mau ngapa-ngapain, susah. Kenapa? Karena dia miskin. Mau makan aja bisa susah, menderita. Kemudian orang yang hidupnya kaya juga menderita. Bapak Ibu, orang kaya juga hidupnya bisa menderita. Berapa banyak orang kaya hidupnya menderita? Apa buktinya? Ada seorang pengusaha hebat, kaya raya, tetapi dia hanya bisa makan pagi bubur, siang bubur, malam bubur. Gak bisa makan ketoprak, gado-gado, gak bisa. Dia kaya Bapak Ibu. Bukankah ini juga menderita? Kemudian ada orang yang menganggur, hidupnya menderita. Ya, pengangguran menderita, meskipun disebut pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, menderita Bapak Ibu. Lalu dikatakan hanya orang yang bersyukur yang hidupnya bahagia. Bapak Ibu, orang yang hidupnya bisa bersyukur, hidupnya bahagia Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang kita alami, kalau kita tetap bisa bersyukur, kita disebut orang berbahagia. Kenapa? Karena kita fokuskan iman kita hanya kepada Yesus. Amin. Fokuskan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, ciri iman sejati adalah iman yang mendatangkan mujizat. Bapak Ibu Tuhan, mujizat. Bapak Ibu Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu, hari demi hari yang kita bisa lewati itu mujizat loh Bapak Ibu. Kita kadang-kadang melihat sesuatu yang spektakuler. Tuhan bisa melakukan hal yang spektakuler dalam hidup kita. Karena apa? Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang empunya segala-galanya. Tapi hal yang sederhana yang kita lewati. Hari demi hari Bapak Ibu. Kita bisa melewati. Itu adalah mujizat Tuhan buat hidup kita. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita bisa lewati hari-hari kita, itu karena mujizat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Jadi iman yang sejati, iman yang mendatangkan mujizat. Kalau kita baca kisah di dalam Injil Lukas ini Bapak Ibu Tuhan. Kita lihat bagaimana ada mujizat Tuhan yang Tuhan berikan melalui peristiwa kelahiran Yesus. Elisabeth yang mandul. Tuhan nyatakan kuasanya. Dia sedang mengandung seorang anak laki-laki ketika lahir namanya Yohanes Pembaptis. Itu sebelum bayi Yesus lahir. Dan kelahiran Yesus pun dalam dunia ini adalah satu mujizat yang gak bisa kita pikirkan dengan akal kita yang kecil. Yesus lahir itu satu mujizat ke dunia Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi? Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Dia maha kuasa, dia bisa berbuat sesuatu buat hidup kita. Iman yang sejati, iman yang bisa mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin secara pikiran kita atau secara apa yang kita lihat dengan mata kita, semuanya sepertinya banyak jalan buntu. Banyak orang yang masih belum optimis dengan tahun 2021. Gara-gara COVID-19 ini Bapak Ibu, orang jadi merasa pesimis. Tetapi hari ini Alkitab ingatkan kepada kita, iman yang sejati bisa mendatangkan mujizat dalam hidup orang percaya. Bisa mendatangkan mujizat. Sebab dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu, memang kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mungkin.
Gak mungkin rasanya itu terjadi. Tapi hari ini kalau kita ada, itu karena mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Termasuk gereja ini Bapak Ibu. Hari ini kita bisa ada, itu karena mujizat yang Tuhan berikan buat gerejanya di tempat ini. Kita bersyukur Bapak Ibu. Iman yang sejati, iman yang mendatangkan mujizat. Apalagi Bapak Ibu Tuhan, kalau ada orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah mujizat yang paling besar. Ya, di mana kita bisa melihat bagaimana Bapak Ibu dalam masa Covid ini bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat. Artinya kita bisa bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Ciri iman yang sejati adalah iman yang taat. Iman yang taat. Kalau kita baca Bapak udah kasih Tuhan dalam ayat yang ke-38 berkata begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba di sini adalah hamba yang taat. Yang mau taat. Yang mau taat melakukan imannya. Iman yang taat, dia percaya apa yang difirmankan, disampaikan malaikat Gabriel itu adalah firman yang hidup, yang dia harus belajar taati untuk melakukannya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Iman yang taat, pertanyaannya buat kita, apakah kita sampai hari ini termasuk orang Kristen yang memiliki iman yang taat atau tidak? Sebentar lagi tahun 2020 kita akan lewati. Kita akan masuk ke tahun 2021. Kalau kita boleh mengoreksi diri kita Bapak Ibu. Melihat diri kita selama tahun 2020 ini apakah kita termasuk anak Tuhan, orang Kristen memiliki iman yang taat atau tidak. Coba kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Iman yang sejati adalah iman yang taat kepada Tuhannya yang dia percayai. Kita mesti belajar taat Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hanya ingin menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Tapi hidupnya tidak mau taat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berkati hidup kita kalau kita gak pernah taat sama firman-Nya? Hari ini Bapak Ibu Tuhan, coba kita renungkan. Kita mau belajar taat seperti Maria. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya berdoa, kita yang hadir hari ini, kita memiliki iman yang taat kepada Tuhan. Amin. Apapun kondisi yang kita alami Bapak Ibu, kita mau tetap belajar taat sama Tuhan. Tetap belajar taat kepada firman-Nya. Meskipun susah dan sulit, kita tetap mau belajar taat. Bapak Ibu kasihan Tuhan, ketaatan itu sangat dibutuhkan. Ketaatan itu sangat dibutuhkan dalam kita mengiring Yesus. Ketaatan itu dibutuhkan dalam kita melayani Tuhan Yesus. Tuhan membutuhkan orang-orang yang taat Bapak Ibu. Saya melihat dalam pengalaman pelayanan orang-orang yang taat hidupnya sama Tuhan. Hidupnya pasti diberkati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Ketika masa-masa sulit bagaimanapun, Tuhan bisa buka jalan. Yang penting kita mau belajar selalu taat kepada firman-Nya. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, biar kita mau belajar taat selalu akan firman-Nya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan.
ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan dari segalanya, dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha mulia, yang maha mulia. amin. Kau dimuliakan Tuhan Kau dimuliakan dari segalanya, dari segalanya. Mari katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin, amin. Kau ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu, angkat tanganmu dan terus menyembah Tuhan. Terus kita fokuskan iman kita kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Bapa. Ku sembah, oh Tuhan. Singer, terus nyanyikan lagu ini. Saya mau berdoa setiap tanah diangkat. Engkau lihat setiap tanah diangkat pagi ini Tuhan. Engkau tahu keadaan hidup kami masing-masing. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang diangkat saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Mohon anugerah belas kasihan Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang diangkat pagi ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami imani Tuhan akan menolong hidup kami. Tuhan akan memberikan kami kemenangan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kelepasan dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan atas hidupmu. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu, mereka kepunyaanmu Tuhan. Lindungi kami terus dari virus corona, dari virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat hari ini,
hari yang Tuhan jadikan kembali buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib buat hidup kami, buat gereja kami Tuhan. Perbuatanmu besar dan ajaib. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh haleluya, amin, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi katakan, Kau ku sembahkan hanya Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dalam hidup kami. Amin, 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 amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Buat jemaat-Mu di Kerapena, jemaat GBI Little Flock, jemaat GBI Parakletos Banyuke Manaim. Haleluya. Untuk perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib buat renovasi Ruklo Keraniaga. Untuk lingkungan di sana pun kami percaya Tuhan telah melakukan perbuatan besar dan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.